Lapu-Lapu explainer lengkap ya, dia bisa ngebadanin, dia bisa punya damage juga. Bergantung kepada 2-3 item build-nya. Atau Lapu-Lapu di tangan Sanford memang berbeda. Oh, kalau ngomongin beda, Yuzong Sanford beda. Yusuf number one, tapi Poveus juga. Mereka masih mau pakai assassin? Kayaknya. Kemungkinan iya sih kalau lihat bandnya kayak gini. Cuman aku lebih kaget karena Lancelotnya di band. Kita tahu ini power sih. Cuman 2 game dipakai dengan Sekis. Waduh. Mereka mau Joy om. Yap. Ini kayaknya mau Joy. Lagi Dan gitu. aku akan sangat-sangat tidak kaget kalau tim Liquid Filipin malah ngambil Fredrin untuk ngedinai Joy tersebut di pick yang ketiga. Oke, berarti ini Kalea dulu ya berarti ya. Mungkin Kalea. Oh Cici. Oh iya bisa Fredrin. First picknya Kalea. Ya. Bisa jadi. Meringankan hidup dari para tank jungle. Utility lah ya, tank utility. Iya. Jungler utility. Jungler utility. Tadi mereka udah mencoba untuk first pick Kalea. Lagi berarti Kalea. Lagi aja ya? Lagi. Cuman PR ya kan ada Baxia lepas. Arlot. Oh iya Arlot. Tapi bentuk deny gak sih? Iya. Sebuah bentuk dinamik terhadap si ini ya, Sanford ya. Tapi sesuai gak sih? Kita tahu Kram, satu player yang memang make a play, dia punya dia ada porosnya juga. Jadi dengan Arlot mungkin ini akan mengubah permainan, karena dari tadi kita nggak ngeliat dari SRGOG ada pergerakan yang maksimal. Oh iya. Sebenarnya iya sih, karena dari Arlot bisa hero momentum banget ya nih, momentum base. Jadi Final Slash kadang bisa ngebuat sesuatu, tinggal tunggu partnernya siapa nih yang bakal dibuka dulu. Apakah memang kita akan melihat adanya assassin yang bisa dipick nanti oleh SRG, atau mereka akan masih dengan back to basic karena Arlot dengan Fredrin, Arlot dengan Akai itu masih bagus banget loh. Baxia dulu. Choosing Baxia. Pak, jangan Joy. Ini pilihan. Kayak Fredrin deh. Jangan Joy. Pokoknya Fredrin boleh. Fredrin Arlot bagus di sini aku merasanya. Karena kalau Fredrin nggak diambil, pindah di tim Liquid Filipin. Nah, kalau misalkan ini Joy nih om, kanannya ternyata Baxia Fredrin, takutnya game 10-12 menit lagi karena early pressure-nya nyekek banget untuk Joy. Payback time. Parsia dan juga Fredrin. Ini good pick. Yeah. Good pick. 3 hero awal, good banget. 3 pick buat awal. SRGOG. Ini sangat-sangat bisa untuk menyelamatkan hari mereka lah. Setidaknya untuk memperpanjang series ini dulu, Bude. Iya, bernapas lagi untuk mungkin mengejar ketertinggalan. Ya, tapi Glue ini sejujurnya juga adalah salah satu batu sandungan kita para tank jungler. Karena ketika kita pengen mendekat buat ngambil objektif, lebih dijauhkan lagi, karena dia punya grab. Dijauhkan dengan slime bener. Ketempelan kan. Emang diseret jauh. Diseret jauh ya, itu dia tugasnya nanti. Dan ada 2 kan yang bisa geser jauh nanti, Lantern Flare plus grab-grabnya dia. Tapi ini dia nih yang aku suka dari teman-teman Filipin kita. Kalau emang ngerasa ada satu hero yang bener-bener powernya luar biasa, tutup aja, nggak perlu gengsi, Bude. Oke, dengan Bruno di tangan Berarti Innocent yang beda. Utamakan fungsi bukan gengsi. Iya, utamakan fungsi bukan gengsi. Karena ingat Bude, kita nggak makan dari gengsi. Makan dari prestasi. Keren, benar. Dan prestasi akan berbicara juga ini, siapa yang akan mendulang prestasi untuk mengukir sejarah di MSI EWC 2025 di saat Bruno. Tapi memang sekarang kalau ngeliat Innocent, berarti LPS lebih concernnya tuh ke Bruno, bukan ke arah Granger atau Moskov-nya. Mungkin bukan, ya? bisa Granger, bisa. Tapi next ya, mungkin. tapi besar kemungkinan Granger bakal diambil sih dengan tim Liquid Philippines. Dan menurutku band Bruno ini juga, karena ini adalah salah satu hero yang cukup membuat enak sebenarnya tadi SRG di game yang pertama. Meskipun kita melihat juga Glue susah buat langsung di instant burst dengan Bruno, Baxia juga susah. Tapi yang ditakutkan dengan tim Liquid Philippines, jangan sampai ada early snowball lagi yang seperti berhasil. Betul. Kalau gitu band Grangernya nggak sih buat SRGOG sekarang? Kayak maksudnya tim Liquid Filipin bisa loh untuk ngedinai juga Granger pick yang ingin direncanakan oleh teman-teman dari SRGOG. Mereka punya Farsha, mereka punya Granger. Mereka luar biasa loh dengan poke damage-nya. Mino. Wow. Serius, ini kalau bakal ada pick Granger. Terus last picknya Florin. Ini kok outdraft sih. Ya, tapi Granger dulu, jadi Granger good pick banget sebelum diambil juga ya. Iya, sebelum diambil kan. Karena Farsha Granger ini sebuah combo yang sangat-sangat dinamis sekali dengan jaraknya begitu jauh. Jadi langsung ambil aja. Dan boleh. Dua-duanya belum punya dari segi gold lane. Belum. Moskov dulu, main apa? Moskov ya, Harit pun masih oke. Banyak pilihan untuk TLPA dengan 3 hero depan mereka. Mereka bisa simpan yang terakhir juga. Always on the way. Matilda JP.
Ini dia hero power udah keluar. Ya, dan rata-rata ini hero power sebenarnya untuk tim Liquid ya kayak. Iya. Sanji dari kemarin Cusin. Terus Baxia ada pada zamannya lah ya kita tahu. Untuk meta yang dipegang Cloud2Z juga ada Baxia di dalam. Tapi serius Om, ini kalau last picknya masih Cloud dan tim fight early-nya dijalankan sama tim Liquid Philippines, ini Matildanya unstoppable. Nangkapnya susah banget. Oke. Cloud yang di ngeriin kalau dikombinasikan dengan 4 hero awal TLBH berarti. Ya, karena anggap nih Bude, SRGOG ngambil Granger. Kan nanti bakal di cover pakai shieldnya Matilda, pakai foto, pakai flash of the Oasis, pakai Dynamic pilihan atau enggak? Joe buat pick off ya? Cloud, dengan Cloudnya Dynamic. Oke. Oh enggak, Moskov. Oh Moskov wow. Innocent. Ya Moskov Innocent. Dan ini bisa jadi faktor X untuk SRGOG. Iya, Moskov iya. milik Innocent. Betul. Dan ya dari sisi tim Liquid mereka belum punya split pusher juga ya. Betul, apalagi dengan Matilda, mereka emang udah punya rencana, mereka fight 5 kuatin turtle setup. Ya, dan ditambah gameplay dari TLPH yang siapa Oheb mau main apapun ini bakal perang juga. Betul. Mereka akan mencoba untuk bermain dengan Granger. sudut yang berbeda. Wow. Tapi satu Granger sudah diamankan. Akankah ada game selanjutnya atau ini akan ditutup? Pertanyaan sulit, tapi aku merasa Sanford Blue, Matilda JP ini udah paket lengkap Bude. Ya, gamenya ditutup di 4-1. Kemungkinan besar ditutup 4-1. Namun faktor X dari Innocent Moskov mungkin bisa menjadi jawaban. Bagaimana para caster akan melihat game yang keempat ini? Mari kita langsung ke line of dan bersama Ranger Mas dan juga Lim Kocul. Thank you so much Budi Clara Monsar. Dan ini dia the match point. Pembuktian untuk tim Liquid melengsarkan Tata SRG. Atau bahkan SRG bounce back lebih keras. Dan pembuktian juga untuk Cloud2Z menjadi greatest of all time, the best MLBB di dunia. Oke. Selangor Giant juara di tahun kemarin. Mampukah mereka bangkit? Karena sekarang match point satu langkah lagi. Liquid Philippines akan bisa menggulingkan dari region Malaysia dan menjadi puncak klasemen lagi untuk region Philippines. Alright, kita menyaksikan ngomongin karakter yang jungle bakal coba diadu oleh tim SRGOG. Melihat dari Cloud2Z dengan Baxianya. Tapi pasukan dari tim SRG mereka harusnya bakal tahu kalau ini Matilda. Jadi nggak boleh kekit berkali-kali, berulang kali Sanji selalu menjadi bet yang maksimal. Oke. Tapi gue ngerasa ya ini Sanfordnya nggak di respect ya. Tapi susah sih kalau nge-respect dulu di awal juga kan mahal banget ya. Ada Arlot juga. Itu dia. Jadi kayak dinaikin ke arah Arlot juga, terus kayak lepaskan Glow juga menjadi salah satu solusi lah dari Selangor Giant. Udah jadi plannya mereka. Cuma late game insurance-nya nih, gimana caranya Selangor Giant bisa main santai sampai ke late game? Soalnya mereka punya power yang gede banget. Ya bukan hanya itu aja sih, mereka juga harus respect dengan adanya Yums. Ini hero power loh, jangan dilupakan. Jadi kalau bisa kita bilang dengan 3 Purify ini sangat respect sekali untuk tim Liquid menuju ke arah dari emblemnya. Cloud2Z kita udah seperti biasa dengan tank junglernya yang dimiliki. Tapi ngomongin ke arah Oheb, dia benar-benar mau penet. Dia pengen tahu gimana caranya laningnya nggak kalah. Karena kalau laningnya kalah, kemungkinan Innocent bakal kuat banget untuk split push dengan lihat assassin emblemnya. Itu dia. Balik lagi ya kalau ngeliat dari Innocence. Mungkin kalau gue ngerasa memang match up dari Moskov dan juga Granger di awal tuh, Grangernya harus lebih berani, tapi tetap gak boleh buru-buru. Berarti bisa dibilang agresif tapi terukur ya. Karena ya dia punya poke damage yang kuat, tapi dia nggak pasti kalah emblem. Emblem basic common itu pasti dia jadi raja lane lah. Kecuali dia mau buang emblem basic common dan gua rasa nggak mungkin sih. Sementara Turtle akan kembali di setup. Cloud2Z akan coba masuk pada setelah dikeluarkan ke arah belakang. Sanji bakal menutup jalan barus dari saya Sarchi. Tapi Yum karena The Way of Dragon satu berhasil tergendong dan Crab karena jalan untuk pulang. Mencoba untuk bertahan tapi damage terlalu besar dari Sanford. Membuat Cloud2Z lihat buying time yang dilakukan Segis menjadi target utama. Sanford bisa lagi. Siapapun yang di depannya bakal bisa lagi digendong oleh Sanford. Keuntungan sudah didapatkan oleh tim Liquid. Memang agak cukup sedikit lambat, tapi Sekis gagal untuk menangkap karena Sanford dan Stromy memang mundur ke arah belakang, tapi Sekis gak ada jalan untuk pulang. Yungs masih berada di level 3, not the way of Dragon for this time. Dan Turtle didapatkan tim Liquid. Lihat itu dia glue dari Sanford, seberbahaya itu. Dan gue nggak lihat dari Selangor Red Giant itu punya solusi. Sekarang mereka cuma bisa sabar. Ya lagi-lagi late game itu adalah kunci. Semakin late game power dari Granger akan turun, tapi power dari Moskov akan naik. Itu yang perlu diperhatikan.
Tapi jangan lupakan juga, banyak banget yang bisa menutup jalan dari Moskov tersebut. Dengan Purify-nya, ngejar ke arah Moskov, ini bukan menjadi hal yang sulit. Oke, tapi bahkan di bagian top lane nih, Innocence juga udah masuk ke dalam radar dari tim Liquid. Nggak boleh dibiarkan secara free. Harus bener-bener dijaga, harus bener-bener di cover dan sorry, Hampir nyangkut. mereka mau coba initiate kan tadi? Kalau misalnya Yums di depan sana, tapi ngelihat Oheb dengan adanya Purify, harusnya singgah. Yum, standby, menuju ke arah Sanji. Tapi itu dia, dengan kehabisan bacon aja. Cukup Lim, gak pakai Purify. Jadi, hitungannya sekarang Purify-nya masih available. Itu dia. Karena tadi Crow-nya kena ke Sanji. Cuman Wither Strike-nya nggak ke sana. Second Ginkle menuju ke arah Innocent. Tapi cover yang sangat cepat menuju ke arah Storm yang membuat JP kali ini kebingungan. Langsung di cover dengan Kaltasi is on the way menuju ke arah top lane sebagai pahlawan. Itu dia. Nggak ada backup lagi ya. Mungkin kalau ada dari Granger-nya mungkin atau siapapun lah di atas satu lagi, itu akan terjadi pengejaran. Cuma ya masih fine lah. Sekarang Selangor Red Giant mereka tertinggal 1000 gold aja. Belum terlalu ekstrim ketertinggalannya. Tim Liquid juga harus bisa nih untuk gimana caranya memancing dari source spell-nya mungkin biar nanti gankingnya bisa lebih aktif lagi. Karena kalau misalkan nungguin turtle doang, pressure dari tank jungle akan terasa kurang. Ya, Kram sih kali ini yang agak patah gameplaynya. Kram juga kebingungan nih apa yang harus dia lakukan. Pertama menarget ke arah sosok seorang Sanford yang juga nggak terlalu worth it. Walaupun initiate powernya dia bisa gunakan dengan sangat baik. Cuma dua yang bisa nge-handle team fight dari tim Liquid itu ada di belakang, Lim. Ada Sanji dan juga Oheb, itu jauh banget di belakang. Makanya nih. Dan gimana caranya ya untuk tutup Sanford ini ya? Susah banget sih, mereka nggak punya burst damage yang cukup. Dan jujur, walaupun Yum sepower itu dengan cowoknya ya, tapi ini susah banget sih mau cari momen. Oke. Momen bakal coba dicari oleh tim SRG. Informasi yang tidak didapatkan di mana Oheb bakal langsung tim fight di belakang sana. Sehingga Eagle tadi dikeluarkan mundur. Ternyata itu aja beat Sanford. Target utamanya bergerak Innocent. Mencoba untuk menggendong sosok dari Innocent dan ternyata berhasil mensoning out. Tidak ada power dari tim SRG. Cuma Sekis berhasil mendapatkan satu retribusi dengan sangat baik. Kaltisi ter-take down. 2 poin itu didapatkan oleh Kram. Tapi nampaknya Oheb terperangkap di depan sana. Masih ada Purify, Saturday for this time dan Sanford terlalu jauh bermain dengan Innocent. Oke, membalikan keadaan kali ini Selangor Red Giant take over ke arah Turtle dengan sangat baik. Retribution dari Sekis yang on point dan juga point kill yang bisa mengejar total kill dari tim Liquid. Ini menjadi angin segar pastinya untuk Selangor Red Giant. Sky Wizard is available now. Walaupun belum aktif, tapi udah ada. Jangan lupakan informasi dari tidak adanya Purify didapatkan dari Kaltasi. Wah, Dragon bakal coba di-commit. Ada JP. Langsung coba dipanggil menuju ke arah belakang dan Kaltasi selamat. Tidak semudah itu. Karena masih ada satu jemputan langsung dari JP. Iya. Ini powernya juga loh Matilda. Yes, betul. Hero support yang jarang sebenarnya ya dibilang muncul tuh jarang banget. Cuma ya JP, kita tahu JP lah. Apalagi ya teman-teman dari Filipina ya, region Filipina. Gua rasa itu benar-benar kuat ketika dia menggunakan support. Tarik ulurnya kan, itu menjadi ciri khas dari sana. Yes. Sementara sekarang lawannya adalah burst damage. Jadi ini benar-benar kayak air sama api, nggak bakal bisa gimana nih. Dari Selangor Red Giant, mereka benar-benar cuma bisa defense, cari misplay dari tim Liquid. Seperti ya tadi di Turtle kedua. Ya, itu misplay dari Sanford sih. Dia terlalu terburu-buru menuju ke arah belakang. Dia memaksakan ke arah depan. Justru menurut gua, dengan di menit segini, depan pun nggak masalah. Oke, masuk ke arah metode late game, belakangnya bisa menjadi target. Karena Innocent pun belum punya damage tadi. Bisa dilepasin dulu. Bisa gitu, dilepas sementara waktu aja, nggak lama-lama juga kok. Tapi ya mereka butuh Oheb. Karena Oheb ini berarti kan front to back nih. Jadi benar-benar nggak bisa untuk sendirian lah. Kalten sih kena poke damage yang lumayan sebenarnya, tapi nggak ada masalah karena balik lagi tank jungle ya. Plus ada shield dari JP. Itu yang bikin dia makin kuat lagi. Sekarang Yums ya jadi mata aja sebenarnya dia untuk Selangor Red Giant. Ya. Dia akan buka visionnya, dia akan cari informasinya. Karena untuk initiate jujur, bukan karena Yumsnya, tapi memang game ini susah banget untuk coba. Oke, Yums kali ini sudah terdeteksi keberadaannya. Dan Kaltasi bakal coba digendong dan satu Seeking Eagle-nya belum dikeluarkan dan Guiding Wind. Saturday for this time. Sanji zoning out ke arah depan. Sekis ke arah jawaban. Dan lihat di depan sana perpasukan dari tim Liquid. Mereka berhasil mendapatkan Sekis. Front to back gaming yang tadi sudah sempat kita bahas. Karena Innocent memang belum punya power dan hilang begitu saja. Dengan harta tatanya Sunata. Membuat pasukan dari tim Liquid. Mereka masih mendapatkan keuntungan 2 lagi. Mereka masih mau lebih. Jangan membuat Oheb menambahkan Sky Pistol. Karena itu dia Kram. Membuat Oheb berhasil mendapatkan Sky Pistol dan bahkan Kaltasi masih mau lebih. Yus menjadi target utama. Semua poin kill akan dikasih ke arah Oheb. Dan Oheb melahap, melenyapkan SRG. Dan di game kali ini Oheb lah yang disuapin. Menjadi bintang kali ini dari Filipina, Oheb
mungkin terbilang dengan player yang sudah lama, player tua, tapi membuktikan bahwa umur bukanlah satu hal yang bisa diperhitungkan. Lagi-lagi triple kill didapatkan, perhitungan damage yang matang. Tim Liquid, mereka tiba-tiba mengungguli 2.500 gold. Tadi mereka udah terkejar loh. Walaupun gold masih di mereka, tapi itu under 1.000. Dan sekarang Selangor Red Giant semakin menutup winning condition mereka sendiri. Yes, setuju banget. Dan bahkan lihat, Oheb dia tahu depannya agak tebal untuk dia mainkan front to back. That's why dia butuh dari Malefic. Malefic Roar ngebuat pasukan Selangor Red Giant harus berpikir 2 kali. Dan kedua, ini Oheb punya stack Skypiercer yang sangat banyak untuk di menit 8. Ya. Mungkin nextnya bisa kasih Halberd kalau emang mau. Atau kalau mau full damage lagi, Blade of Despair. Gak ada masalah juga. Tapi kalau untuk dari Selangor Red Giant nih, Innocent lihat pasti Trinity dulu deh. Ketika Trinity udah jadi, dia benar-benar harus waspada akan flicker dari Sanford. Karena lagi-lagi Sanford loh yang selalu ngebuka, sementara Calvin Z gak bisa dapatkan momennya. Dan Miss Yums. Oh, Miss Yums hilang, stack Skypiercer bertambah 10-5. Ini berbahaya untuk para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Jangan lupakan ada Lord yang akan muncul di arah bottom lane. 9 menit memang tiba-tiba nggak berasa. Cuma kalau mereka terlalu bermain lama di early game, termakan dan snowball dari tim Liquid nggak benar-benar dihentikan, ini ujungnya Innocent nggak punya waktu dan tempat untuk dipersilakan bersinar. Iya, terguling terus pastinya ya. Apalagi nih Sanford nih, dia tahu banget spread bisa nayam turret. Yes, karena satu persatu bakal coba dihancurkan biji bulir-bulir terbaik dari Filipina itu untuk Sanford. Dan Lord terbuka. Lord memang bukan menjadi Lord yang sangat keras, tapi ini Lord pertama yang akan membuat laning tim Liquid menang semua. Ini akan menjadi Lord pertama yang ngebuat tim Liquid punya nafas. Tapi Noah Dragon gagal diangkat oleh Sanji. Cancellation yang diberikan oleh para pasukan dari tim Liquid membuat Yum terperangkap. Golden Staff memang sudah depan mata, tapi para pasukan dari tim Liquid mereka masih mau lebih. Mereka bukan hanya mau dari point kill, tapi mereka juga mau Lord. Lihat, Feather Estrek cuma punya defensif, tidak ada ofensif seperti sebelumnya. Masih bisakah? Lempar lagi ke belakang, hilang. Sedikit hilang. Double kill, looking for triple kill, bakal jadi paksa dari Oheb di depan sana, dan triple kill lagi. Oheb dengan stack Skypiercer yang sudah dimiliki menuju ke arah maksimal, menuju ke arah 80 dan tak terbatas. Inikah akhir dari Selangor Red Giant? Karena dalam waktu 10 menit saja 6.000, 7.000 gold. Lord belum muncul, tapi inner di bagian mid sudah mulai hilang. Oke, lihat Oheb tidak tersentuh sama sekali, membuat para pasukan dari tim Liquid mereka mulai fokus menuju ke arah bottom lane, mempersilahkan minion mereka staking di arah bottom lane, tapi clear untuk the second minion supaya sekali masuk ke arah turret bisa langsung pecah. Blade of Despair. Ternyata itulah yang dipilih oleh Oheb. Ya balik lagi karena memang kondisinya dia lumayan free. Dia lumayan enak untuk deliver damage di bagian belakang. Trinity udah jadi, Moskov dari Innocent sebenarnya udah sedikit punya power. Tapi harus tetap hati-hati karena goldnya berbedaannya terlalu jauh. Dan bahkan Oheb juga respect dengan ada Win of Nature yang harus mau dia buat, tapi di belakang sana di-clear dengan sangat cepat untuk sosok Innocent. Nggak boleh sembarangan, Sanford memang tidak memiliki flicker, tapi lihat Super Minion masih menjadi regenerasi. Damage yang sangat sakit dengan harta tata dari Sonata membuat para pasukan dari tim Liquid mereka akan coba menabrak menuju ke arah mid lane. Turret yang sangat berarti untuk tim Selangor Red Giant berhasil ditutup dengan adanya Feather Strike, tapi di atas mereka akan tutup pakai apa? Oke. Sekarang bawahnya akan ditabrak. Menuju ke arah Sekis. Ke arah belakang tertutup sama mereka damage-nya dan hampir saja kehilangan Sekis. Masih ada satu dash terakhir. Tapi Yums the Wild Dragon-nya nampaknya gagal dan Final Slash. Dua tim yang berbeda membuat para pasukan dari tim Liquid masih bertahan di depan sana. Dan bahkan Crown gak ada bisa melindunginya. Karena dua tim yang berbeda. Dua target yang berbeda. Flicker pun telah dikeluarkan. No Final Strike. Gak ada sebuah following up yang membuat tim Liquid akan menabrak daerah tengah. Oh, masih dicoba ternyata karena minion di arah mid lane akan digiring. Oke, walaupun ada Innocent dan juga Stromy, mereka lihat berhasil mempertahankan dua turret di 9.000 gold difference. Ini udah bagus banget. Masih bisa bertahan. Juara di tahun kemarin tidak mudah untuk ditumbangkan. Mereka tahu winning condition mereka ada di defensif. Dan itulah yang baru saja mereka tunjukkan. Jangan sampai nantinya ada gerakan-gerakan yang lebih lagi dari Liquid. Karena punishment yang akan dilakukan oleh Selangor Red Giant menurut gua itu sangat-sangat bahaya. Jangan lupa. Karena Selangor Red Giant dari kapanpun, tahun kemarin sampai sekarang, adalah tim yang sangat-sangat jago untuk memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan misplay, ngepanis kesalahan dari lawan. Dan bahkan jangan lupakan stack yang dimiliki dari Oheb terus meningkat.
membuat perpasukan dari tim Selangor Red Giants. Mereka harusnya berpikir untuk 2 kali sebelum bermain dari front to back. Mereka harus pikir gimana caranya bait yang dilakukan tim Liquid nggak berhasil dan bahkan bisa mereka counter setup. Ya, Lord akan jadi zona yang tepat untuk team fight dari keduanya. Tapi jujur sama Red Giant, mereka nggak punya banyak opsi. Mereka coba kontes. Oke, kontesnya ternyata gagal karena Youth bakal coba dibangun ditelan dengan ada flicker yang dimiliki. Itu hanya akan menjadikan korban dan Crown. Target utama menuju ke arah Ohead, tapi respect dengan ada win knock net yang membuat Crown terperangkap di depan sana. Permasukan dari tim Liquid, mereka juga ternyata membuat satu pilihan. Siapapun yang masuk, siapapun yang dikomit akan tumbang. Mau Crown, mau Yams. Oke. Lordnya free. Satu yang tumbang tapi serius. Liquid mereka pelan banget, gak buru-buru sama sekali. Walaupun keunggulannya ini ekstrim loh. Ini katakanlah ini one sided game 10.000, tapi mereka pelan banget mainnya. Mereka tahu temponya mereka. Dan sekarang tanpa menunggu Lord, mereka akan coba masuk dari arah mid lane. Dan masih ada flicker untuk Sanford. Lihat, Sanji bakal coba dipaksa di depan sana. Dengan adanya kondisi dari tim Liquid 10.000 gold difference. Jangan lupakan, ini bisa snowball kalau mereka terkena shutdown semua. Jadi nungguin Lord adalah sebuah decision yang sangat bijak. Ya, Lord hadir di bagian bawah. Ini bukan Lord Evolve. Di bawahnya pun udah nggak ada best turret. Tapi Super Minion. Ini banyak banget 2 high ground defense dari Selangor Red Giant, Stormy, Innocence, dan Frontliner. Sisanya mampukah mereka bertahan? Mampukah mereka menahan Liquid dari champion? Mata di arah Sanford, lihat perinder belakang. Sanford di depan sana, tidak mau terlalu terburu-buru. Fokus dari tim Liquid menuju ke arah BS Suret mereka. Counter sih menutup karena Stormy. 2 defense terjadi, pada saat dikeluarkan, Sanji masih bisa selamat. Tetapi seringnya gagal untuk bisa menumbangkan Ohead. Masih ada Immortality, front to back mereka bebas berhasil mendapatkan Soto dan selesai ketangan. Oh my god, ini bencana. Innocent memang bebas mendapatkan free hit, tapi lihat yang dilakukan Ohead. Win of danger satu Devonistan, shutdown. Ohead tertangkap. Mereka nggak bisa masuk lebih dalam lagi karena nggak ada damage. Mereka bisa coba untuk minionnya. Lihat, nggak ada yang bisa nge-defense. Innocent bakal coba ditangkap dan bahkan ini bencana.